menunjukkan kepada Allah, ya. Nah, ilmu ketika kita melihat matahari dan mengetahui daripada ilmu tadi itu, ilmu ini pemberian daripada Allah, maka kita itikadkan dan benar di situ atas keyakinan Allah. Allah ismu, tidak bagi zat. Ismu bagi zat, ya betul itu. Jadi yang ditajalikan itu bukan zat, akan tetapi yang ditampakkan kepada hati seseorang yang dikehendaki Allah adalah sifat dan af'al Allah. Sudah jelas? Jelas, ya. Apa contoh untuk mendekatkan paham agar tumbuh sesuatu dalam satu reklita untuk membuktikannya? Oke. Kan pernah beberapa minggu yang lalu diceritakan. Ketika udara bertiup di kulit kita, menyeru kepala kulit kita, dan dapat kita mengetahui itu dingin. Kalau tidak adanya ilmu Allah, apakah kita tahu itu dingin? Tahu Bu ya, kalau tidak ada ilmu Allah. Nah, di dalam sains anatomi tubuh keterkaitan kepada kedokteran, apabila salah satu anggota tubuh dibius tidak? Dibius bermakna dia tidak ada merasakan lagi dicubit, tidak dapat merasakan hawa panas dan hawa dingin. Bermakna di situ telah ditarik dalam sesuatu hal keterkaitan ilmu Allah tadi itu, karena dia sudah tidak tahu lagi. Bermakna ilmu tadi itu diberikan, bukan kita yang berilmu, karena salah satu kontak tubuh tadi itu tidak mengetahui lagi, maka dia disebut mati rasa. Maka dirasa kita ilmu Allah, kodrah dari Allah. Maka dia sebut sir keilahian, ketuhanan. Sehingga hanya menghadap kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Nih, secara sains anatomi tubuh, ketika anggota tubuh kita dibius, maka dia kebas tidak, merasakan lagi tidak panas dan dingin. Merasakan lagi sakit tidak? Tidak merasakan karena dibius. Tidak. Mati rasa. Bermakna ilmu tadi itu diberikan. Tiupan, hembusan, bisa dicabut sewaktu waktu. Karena diberikan, bisa dicabut sewaktu waktu. Sudah jelas? Jelas Bu ya. Apa contohnya? Yang bernyawa akan mengalami suatu kematian apabila kematian tadi itu kepada seseorang tadi itu telah keluar nyawanya, dicabut nyawa tadi itu, maka dapat lagi dia merasakan tidak? Dapat lagi dia melihat tidak? Dapat lagi dia mendengar tidak? Bagaimana? Tidak dapat. Nah, setiap yang dihembuskan pasti akan ditarik. Setiap yang diberikan tetap diambil. Kan? Masih mengakukah kita berilmu? Masih mengakukah kita melihat tanpa diberikan pertolongan oleh Allah? Coba. Ini kita mengkaji tauhid kan? Alhamdulillah saudaraku Luqman. Nah, itu tauhid itu. Tauhid itu. Coba kita minum ini, apakah dengan diri kita atau dengan Allah? Dengan ilmu Allah? Dengan ilmu Allah ya. Dengan ilmu Allah, dengan kasih sayang Allah. Amburador ini menjelaskan apa kok diilmiahkan tiup-tiup dan hembusan itu mengarahkan ke makhluk bro. Kalau kamu tidak suka di room ini, jangan saling menyalahkan, kamu salah merendahkan, kalau mau naik saya berikan kesempatan. Ya, kamu hanya sebatas mendengarkan di bawah aja sebentar, tetapi kamu banyak berkomentar. Kalau tidak suka di room ini keluar saja. Saya persilakan dengan hormat. Saya berikan kesempatan untuk keluar saja di room ini. Yang di bawah itu. Siapa namanya ini? Orang Madura. Coba. Saya persilakan untuk keluar.
kalau tidak menyukainya. Kalau mau berbicara, saya berikan kesempatan untuk naik ke atas. Jadi sangat disayangkan apabila kita itu tidak mendengarkan dari awal. Sangat disayangkan begitu. Jangan terburu-buru cepat untuk menyampaikan. Jangan terburu-buru cepat untuk menyampaikan mekat. Karena itu keterkaitan tidak bersabar dengan apa tadi itu. Karena itu dikatakan hijab ilmu namanya itu. Mencari perbandingan. Karena keterkaitan ini adalah ilmu rasa. Ya, silakan bunda-bunda kita. Silakan bunda-bunda kita. Mau bertanya kah? Silakan. Nah, ketika kulit tadi itu luka, apakah kita kuasa menyembuhkannya? Apakah berkeinginan kita untuk bisa menyembuhkan ketika kita luka sobek tadi itu? Tidak kuasa, Tidak. yang menyembuhkan hanya Allah. Nah, disitulah tampak sebagaimana pertemuan kembali kulit kita itu bertemu, kodrah dan irada Allah serta ilmu Allah tadi itu. Maka kita merasakan sakit. Tajalli tidak tampak di situ tidak ilmu kodrah dan irada Allah. Tanpa Buya. Telah saya berikan kesempatan tetapi tidak mengikuti, selamat tinggal dan selamat jalan. Itu begitu saja jalannya. Maka di gerak dan diam tadi itu selalu ianya merasakan tadi itu. Selalu hudur hatinya dengan Allah. Maka ketika ianya melihat dirinya, ingat Allah, bukan dirinya Allah. Ingat apa? Ingat tajalli ilmu qadrah irada Allah sebagai penopangan pertolongan daripada Allah, sehingga panca inderanya itu bekerja dengan baik. Bagaimana kita membuktikan diliputi ilmu Allah? Mata kita istiqomah tidak untuk melihat. Pendengaran kita istiqomah tidak untuk mendengar. Penciuman kita ini istiqomah tidak untuk mencium. Perkataan kita ini istiqomah tidak berkata-kata. Istiqomah Buya. Gerak jantung tadi itu istiqomah tidak. Urat tadi itu istiqomah tidak. Usus kita, jantung kita, paru-paru kita, Istiqomah. saluran pernapasan kita istiqomah kan? Ini menunjukkan sesuatu hal pengetahuan yang keterkaitan diberitahu. Suatu ketetapan yang Allah tetapkan kepada seluruh anggota tubuh kita itu merupakan ketetapan Allah. Ditetapkan mata untuk melihat, maka dia tidak akan ambil peranan untuk mendengar. Diberikan amanah dan istiqomah serta ditetapkan penciuman untuk mencium, maka dia tidak mengambil peranan kepada penglihatan. Dan begitu juga pendengaran. Di sini tampak tidak ketetapan Allah. Nampak Buya. Tanpa Buya. Ketika tampak ketetapan Allah, kita rubah ketetapan Allah tadi itu. Hidung menjadi mancung, bulu mata menjadi 2,5 meter, muka bulat menjadi kotak-kotak ataupun runcing begitu. Itu kan merubah ketetapan Allah. Merubah ketetapan Allah dalam fikih haram hukumnya. Haram tidak merubah ketetapan Allah tadi itu? Haram Buya. Haram. Yang dianjurkan menjaga dan merawat, kan begitu? Buya. Mukanya bulat seperti donat, langsung dibuatnya kotak-kotak. Haram. Karena menjadi berhala kepadanya, tidak tampak ilmu dan ketetapan Allah tadi itu, sehingga dia berhala kepada dirinya karena mempertuankan nafsu, ingin tampak lebih cantik, sehingga dia berbangga-bangga dengan dirinya, tetapi dia terhijab bahwasanya di dirinya itu adalah sesuatu hal ketetapan Allah. Berbangga-bangga dengan dirinya, dengan jasadnya tadi itu, dengan fisiknya tadi itu,
maka itu dikatakan berhala, mempertuhankan nafsunya, sehingga efek kepada dirinya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan gagah. Sangat senang ianya dipuji. Sangat senang dia dipuji itu. Wah, kamu cantik ya. Oh, langsung itu bergembira-gembira ianya. Karena apa? Ini adalah termasuk kepada gejala-gejala hati tadi itu dalam keadaan buta. Gejala-gejala hati tadi itu dalam keadaan buta. Maka ketika kita melihat diri kita, tampak di situ ilmu qadrah dan irada Allah, itu adalah cara wirid kepada Allah, sehingga gerak dan diam tadi itu ingat kepada Allah. Ingat tadi itu adalah musyahadah, selalu bermusyahadah dimanapun berada. Maka ini adalah dikatakan hamparan bentuk daripada kebesaran Allah. Bumi ini adalah bentuk hamparan daripada kebesaran Allah. Maka kita solat tadi itu melihat diri kita, memandang kepada diri kita, bukan bermakna menyembah diri kita, akan tetapi di situ adalah bentuk hamparan kebesaran Allah. Maka lihatlah, rasakanlah kebesaran Allah dalam segala sesuatu. Mata kita sesuatu tidak, pendengaran kita sesuatu tidak, penciuman kita sesuatu tidak, perkataan kita sesuatu tidak. Sesuatu ini adalah barang baru yang dikatakan hadis, muhaddas. Maka lihatlah di muhaddas tadi itu dalam bentuk sesuatu penzahiran majaz daripada qadim, majaz daripada hakiki. Maka mengingat diri tadi itu keterkaitan mengingat Allah. Karena apa? Ditajalikan, ditampakkan kasih sayang Allah, qadrah dan irada Allah, ditajalikan ilmu Allah. Maka mengingat diri kita ingat kepada Allah. Karena apa? Bentuk daripada kebesaran Allah. Jangan dikatakan pula kita Allah. Kan pernah disampaikan, ada yang Allah tetapkan dalam satu bentuk takdir, ada yang Allah tetapkan dalam bentuk nasib di anggota tubuh kita, agar kita memahami. Maka di situ adalah alim ulama, ada nasib yang dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa contohnya? Gigi kita ini tetap tidak pada normalnya panjangnya ini. Ada tidak? Panjang pendek dia gigi kita. Iya, karena kalau panjang tidak bisa kita mengunyah. Gondrong jadinya kan? Gondrong Bu ya, iya. Bermakna ini ditetapkan yang tidak bisa dirubah, tetapi dapat dijaga. Ya begitu. Rambut kita itu panjang pendek tidak bisa kita potong, dia memanjang bisa pendek. Ini nasib bisa dirubah. Nasib yang bisa dirubah. Betul. Kalau takdir tidak bisa. Kuku kita panjang tidak? Ya. Bulu tangan kita tidak ada memanjang kalau telah ditetapkan tadi segitu saja panjangnya kan? Betul Ya itu Bu begitu ya. Bu ya. Disitulah sebagaimana mengkaji diri tadi itu adalah hamparan daripada kebesaran Allah, dapat kita mengetahui di atas petunjuk Allah yang mana takdir, yang mana nasib tadi itu. Sudah jelas tampak kepada batang tubuh tadi itu. Jelas Bu ya. Contoh, gerak jantung kita tadi itu, bisakah kita menggerakkannya? Tidak bisa Bu ya, kecuali Allah Tidak yang bisa Bu menggerakkan. ya. Betul. Nah, mata kita bisa dapat kita menggerakkan. Tidak. Tidak. Bisa. 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 Kalau mata bisa Bisa menggerakkan. sendiri ya. Nah, saya lihat Bunda Dharma nih, saya gini-gini kan mata saya. Bisa kan? Bergerak, Bisa, bergerak. betul. Iya bisa Bu ya. Pergerakan napas tadi itu bisa tidak kita naik turunkan? Bisa kalau bergerak. Ya.
Nah, itu ada sesuatu kemurnian, ada yang diridhoi Allah, ada yang dimurkai Allah. Dapat di situ kita mengkajinya. Apa kemurnian tadi itu? Contoh, ketika kita bermula mendawamkan tadi itu, kenapa tiba-tiba di hati kita menyebut dengan Allah dengan sendirinya? Karena telah Allah berikan di hati tadi itu kedudukan asma Allah. Terhijab karena adanya hawa nafsu yang berkeinginan-keinginan banyak. Terhijab dengan pola pemikiran yang selalu buruk sangka. Yang terhijab dengan tipu daya setan sehingga kita tidak mendengarkan ketika jantung tadi itu menyebut nama Allah. Maka ada pembimbing tadi itu, Allah sebaiknya menyucikan, terbuka, maka jantung tadi itu menyebut dengan sendirinya Allah, 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 Allah. Di dalam hati saja menyebut, anggota tubuh kita mendengarkan. Belum dizahirkan. Itu tandanya terbuka hijab. Disebut di situ adalah musyahadah batin. Itu adalah dalam suatu kemurnian. Tetapi bagaimana kita mendawamkan zikir tadi itu, ada kelezatan, ada kelapangan, ada kebahagiaan, itu adalah diridhoi Allah. Apa yang dimurkai Allah? Contoh, kita ada penyakit hati sempit tidak dada kita. Ketika kita marah tadi itu tersengal-sengal tidak pergerakan napas kita. Itu dimurkai Allah. Sudah jelas yang mana yang gerak murni, yang mana diridhoi Allah, yang mana dimurkai Allah beranggota tubuh kita tadi itu. Kan kita mengkaji diri. Nanti jangan, semuanya Allah. Salah itu. Untuk mengkaji tadi itu, kalau kita tidak dapat furqonnya di sana, salah. Jauh dan dekat, besar dan kecil, sebagai pembeda kepada kita ada tidak? Ilmu tidak? Pembeda tadi itu ilmu, furqan. Yang keterkaitan kepada akal sebagai raja. Yang keterkaitan kepada akal yang sebagai raja tadi itu. Maka dia furqan di situ, pembeda, dapat membedakan. Sehingga apa? Lidah kita dapat membedakan pahit, manis, asin, tawar, rasa. Maka kulit kita dapat merasakan hawa panas, hawa dingin. Karena apa? Karena kajian itu keterkaitan bab rasa. Bab rasa. Maka bergerak mata tadi itu, ingat Allah. Maka ketika kita melihat sesuatu, hati menyebut Allah karena membenarkan daripada basiroh yang disaksikannya itu. Ketika melihat, basiroh memandang, hati membenarkan, rasa merasakan. Apa contohnya? Ketika seseorang tadi itu Allah berikan anugerah, maka ketika ianya melihat, basirahnya memandang kebesaran Allah, maka hatinya menyebut karena membenarkan Allah. Bukan yang ia lihat itu zat, tetapi hatinya mentasdikkan, membenarkan di situ. Sehingga rasanya hanya merasakan Allah dalam segala keadaan. Itu bukan semuanya Allah. Itu lain akidahnya, lain pemahaman. Maka tak lain daripada perjalanan salik itu, ketika ianya telah diberikan zautnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ianya melihat, mendengar, ketika ianya melihat, hatinya langsung menyebut Allah karena hatinya membenarkan. Sehingga rasanya dapat merasakan kelezatan ketenangan, karena itu dikatakan tawajuh, berhadapan. Jadi berhadapan itu bukan dalam bentuk fisik, tetapi berhadapan tadi itu yang Allah tajalikan
citra daripada zat yang disebut nurullah. Dengan cahaya Allah tadi itu dapat melihat cahaya Allah. Yang mana cahaya Allah tadi itu? Af'al dan sifat. Maka disebut di situ tauhidul af'al, tauhidul sifat. Jadi jangan umpamanya salah untuk konsep dalam mengkaji tadi itu yang keterkaitan bahwa mengkaji diri langsung menjadi Allah, mengkaji Tuhan langsung menjadi Tuhan, 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 langsung menjadi Allah, mengkaji Tuhan langsung menjadi Tuhan. Jangan salah memaknai. Seseorang yang diberikan zauq oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ianya melihat, hatinya membenarkan, menyebut langsung Allah. Karena apa? Basirohnya memandang, penglihatannya melihat, karena diperlihatkan. Sehingga Allah berikan cahaya tawajuh selalu berhadapan. Berhadapan dengan apa? Hati yang menghadap wajah Allah. Maka itu tertuang dengan doa iftitah, di mana aku hadapkan wajahku ke hadiratmu ya ilahi. Ku hadapkan wajahku ke hadiratmu ya ilahi. Al-qurbah, kedekatan. Kedekatan tadi itu bukan bermakna ulul, bukan bermakna ijtihad, bersatu menyatu, tidak. Kedekatan tadi itu adalah sebagaimana ilmu Allah. Selalu berhadapan. Ketika berhadapan ilmu Allah bermakna dalam kandungan ilmu Allah tak luput daripada pengetahuan Allah, pengawasan Allah, penglihatan Allah. Maka itu naik dia nanti kepada muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas pengetahuan yang Allah terjadikan, tetapi rasanya dapat merasakan diawasi oleh Allah. Itu dinamai muraqabah. Ketika terakinya pergerakan napasnya tadi itu, dia merasakan pada batinnya Allah Maha mengetahui. Ketika tenazulnya pergerakan napasnya itu, dia mengetahui, Allah Maha mengetahui yang terzahir. Ketika naik pergerakan napasnya teraki, Allah mengetahui yang batin, Allah mengetahui yang terzahir, sehingga takut ianya berburuk sangka. Nah, ini pada dasarnya ilmu Allah. Takut kita bermaksiat itu. Takut kita bermaksiat. Sebentar, gantian untuk naiknya ya. Gantian kita untuk naiknya. Takut kita bermaksiat itu. Karena apa? Bergeraknya setiap yang bernyawa pasti bergerak. Setiap bergerak tidak terlepas dari penupangan Allah. Penupangan Allah dikatakan nikmat imdak yang terzahir di situ ilmu qadrah dan irada Allah. Maka ketika bergerak napas tadi itu, terjali ilmu Allah itu dikatakan musyahadah. Bergeraknya pergerakan nafas kita terjali ilmu qudrah dan irada Allah itu dikatakan musyahadah. Maka kita tidak luput daripada kandungan ilmu Allah, maka kita tidak luput daripada pengetahuan Allah, maka kita tidak luput daripada Allah Maha melihat apapun itu. Maka jangan disamai penglihatan makhluk dengan penglihatan Allah. Jangan disamai pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah. Jangan disamai perkataan makhluk dengan perkataan Allah. Maka ada kalam hadis, ada kalam hakiki.
Kalam kadim. Ini adalah majas ataupun ini adalah majas daripada hakiki, bahwasanya Allah menunjukkan Allah Maha melihat karena diberikan penglihatan menunjukkan Allah Maha melihat, diberikan pendengaran Allah menunjukkan Allah Maha mendengar, diberikan perkataan maka menunjukkan Allah Maha berkata-kata, diberikan ilmu menunjukkan Allah Maha berilmu, diberikan sedikit kuasa menunjukkan Allah Maha kuasa, diberikan sedikit keinginan menunjukkan Allah Maha berkehendak. Maka dikatakan ini majas, maka ini dikatakan hamparan, maka ini dikatakan wujud daripada kebesaran Allah. Menunjukkan agar kita paham, sehingga ada ketakutan kita untuk bermaksiat, sehingga ketakutan kepada kita menggibah, sehingga ketakutan kepada kita iri, dengki, sombong dan takabur, sehingga ketakutan kita itu bermaksiat zahir dan batin, sehingga kita ketakutan untuk zolim dan berbuat zolim. Ini adalah ciri daripada kemakrifatan yang Allah berikan kepada seseorang yang disampaikan oleh salah satu aribillah. Tanda-tanda orang bermakrifah, takut ianya kepada Allah dalam konteksnya bermaksiat. Maka dikatakan majazi, maka dikatakan muhaddas, maka dikatakan maujud. Maujud artinya diadakan. Diadakan sebagaimana melihat diperlihatkan, bukti diadakan. Mendengar diperdengarkan, bukti diadakan. Menunjukkan Allah itu ada. Wujud ada. Ini bukti. Maka dikatakan majas. Maka dikatakan hadis atau baharu ataupun dikatakan muadas karena dijadikan, diadakan. Anak kita itu, cucu kita diadakan tidak? Kalau sekiranya anak kita itu diadakan, bermakna kita termasuk diadakan juga. Baru. Maka untuk membilah keterkaitan bab ketuhanan tadi itu, maka di situ dibagi yang mana kalam hadis, yang mana kalam daripada qadim. Sehingga kita tidak menyamakan perkataan kita dengan perkataan Allah. Mensetarakan jadinya, menjisimkan. Jadi nanti kepada pemahaman yang tidak berkesesuaian daripada yang diajarkan Rasul. Allah tidak setara dengan sesuatu. Jadi kepemahaman ini untuk mendekatkan paham agar dapat kita membedakan yang mana khalik, yang mana makhluk. Jangan kita mengkaji ketuhanan langsung menjadi Tuhan. Yang dikaji itu adalah ketuhanan, bukan Tuhan. Yang dikaji itu. Waalaikumsalam Buddha Nur. Itu yang menunjukkan tadi itu kepada kita. Sudah dapat? Ini keterkaitan kepada sifat 20 salbiyah tadi itu. Qiyamu binafsi, wahdaniyat, mukhalifatul lil hawadis. Nah ini dia, tidak serupa dengan yang baharu, tidak seumpama, tidak setara dengan sesuatu. Itulah pada dasarnya hakikat daripada subhanallah.
Suci Allah daripada perbuatan makhluk, suci Allah daripada sifat makhluk, suci Allah daripada asma makhluk, suci Allah daripada zat makhluk. Tidak sama. Suci. Maka dikatakan maha suci Allah. Nyawa kita zat ayat bukan zat mutlak. Jangan dikatakan larutnya nyawa kita kepada zat Allah, itu tidak boleh akidah seperti itu. Tidak boleh. Sampainya tadi itu bukan bermakna satu tempat kepada tempat yang lain. Makna sampai itu adalah pengetahuan masuk kepada zauq. Hanya rasanya merasakan Allah. Sehingga hadir di hatinya hudur di situ kedekatan tadi itu. Dikatakan al-qurbah. Sehingga merasakan Allah dimanapun ianya berada. Bukan pohon itu Allah, tetapi pohon itu adalah terjali ilmu Allah, qadrah dan irada Allah. Karena ditajalikan kepadanya ilmu qadrah dan irada Allah, maka Allah tampakkan ilmu qadrah dan irada Allah. Bukan dirinya. Maka berkesesuaian dengan Umar bin Khattab menyampaikan, aku melihat Tuhanku dari cahaya Tuhanku. Bukan dengan dirinya. Melihat Tuhan tadi itu bukan melihat sesuatu hal yang keterkaitan kepada suatu benda ini. Oh, benda inilah Tuhan. Itu berhala. Sama kita dengan sesuatu hal majusi. Sama kita dengan hal-hal yang keterkaitan kepada orang-orang yang menyembah-menyembah berhala. Tidak begitu. Di pohon itu ada kuasa Allah, ada ilmu Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul. Allah dekat di pohon, di batu. Maknanya ilmu Allah. Maknanya kuasa Allah. Sesuai dengan firman Allah. Ilmu Allah meliputi di setiap sesuatu. Maka kita dalam kandungan ilmu Allah tak terlepas daripada pengetahuan Allah. Ini tanda-tanda orangnya di sisi Allah yang beruntung. Tanda-tanda seseorang yang beruntung di sisi Allah. Al-Hikam yang 73. Selalu ia merasa diawasi oleh Allah. Selalu dia merasa bahwanya Allah maha mengetahui. Mau berbicara, ianya berniat buruk. Astaghfirullahaladzim, Allah maha mengetahui. Aku tak luput daripada pengetahuan Allah. Aku tak luput daripada pengetahuan Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Itu baru orang begini. Sangat sedikit dewasa ini, sangat sedikit di zaman ini, orang-orang yang sedemikian. Kalau ada orang yang seperti itu, itulah orang-orang yang dikehendaki Allah. Dalam kesendirian terbesik saja dia buruk sangka, tetapi di situ dia astagfirullahaladzim, langsung ingat Allah maha mengetahui. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku ya Allah. Aku tak luput daripada kandungan ilmumu ya Allah. Aku tak luput daripada ilmumu ya Allah. Aku tak luput daripada pengetahuanmu ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah. Belum terzahir kepada lisannya, belum terzahir kepada perbuatannya, terbisik saja di hati berniat buruk, dia selalu minta ampun kepada Allah. Inilah orang-orang dalam naungan Allah. Sangat sedikit zaman sekarang seperti itu. Sangat sedikit. Dalam sejuta belum tentu satu. Tetapi dalam berjuta-juta tadi itu ada beberapa orang. Itulah orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia di zaman sekarang ini. Itulah orang-orang yang beruntung. Bukan sebatas dia mengetahui, bukan sebatas ianya dapat masyarakat, akan tetapi betul-betul di situ kepemahaman yang Allah berikan. Itulah orang-orang yang dikehendaki Allah. Sehingga dalam kesendiriannya dan dalam keramaian selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu ingat kepada Allah. Itulah orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang tahu tetapi tidak mengamalkan.
Maka jangan terlena dengan pakaian. Mentang-mentang ianya pakai sorban seperti mengangkat karung, sorbannya gede, kamisnya panjang. Wah, ini orang baik. Dia pakai tasbih. Wah, astagfirullah. Oh, ini orang baik. Tidak. Imam Ghazali mengatakan sebagaimana jangan engkau tertipu dengan suatu pakaian. Ada juga yang mengatakan saya, wah itu apaan itu? Udah botak, pakai topi kebalik, merokok-rokok, pakai baju kaos, mengopi-ngopi, bicara ketuhanan pula katanya. Biarkan saja orang berbicara begitu. Jangan kita sebagai orang-orang yang munafik, berbicara baik tetapi hati busuk, berpakaian yang baik tetapi hati tidak baik. Bagusan kita ugal-ugalan. Jujur saja apa yang kita sampaikan. Itu amanah. Jangan rubah pakaian muna. Ya beginilah adanya. Pada dasarnya bagaimana? Jangan kita berkata baik tetapi kita tidak ada kebaikan di hati kita. Kita mengatakan masyarakat keilmuan tetapi kita tidak mengamalkannya. Itu yang bahaya. Yang jujur orang berilmu tadi itu dia mengetahui tetapi dia mengamalkan. Itu orang yang jujur dalam berilmu dan bersungguh-sungguh di sana. Jangan terperdaya dengan pakaian. Maka ketika kita telah dapat hal-hal tadi itu, amalkanlah dalam keseharian sehingga mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ketetapan-ketetapan di hati tadi itu. Yang sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Tuhanku, sucikanlah jiwaku, sucikanlah hawa nafsuku agar duduk ianya kepada ketakwaan. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya mensucikan, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya membersihkan. Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, bagaimana aku bertakwa ya Allah? Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Rasulullah, wahai Rasul, kosongkan hatimu selain daripada aku. Kosongkan hatimu selain daripada aku. Nafikan. La. La itu adalah kata Arab yang keterkaitan kepada harfiah tidak. Tetapi memaknainya menolak. Membersihkan. Bersih sekaliannya. Yang ada hanya Allah. Ini adalah derajat usul kepada Allah. Bukan makna semuanya Allah. Yang ada di hati itu hanya Allah. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada amarah. Yang ada hanya Allah. Maka disitulah Allah Ta'ala berfirman, kujadikan di makhlikai dada anak Adam tadi itu ada hati, dalam hati ada kalbu, dalam kalbu ada fuad, dalam fuad ada sagab, di dalam sagab ada laban, dalam laban ada sir, di dalam sir ada nur. Sir tadi itu adalah bab rasa, nur tadi itu ilmu, qudrah dan irada Allah. Maka Allah mengatakan di dalam nur ada aku, kata Allah. Sifat yang Allah terjalikan di hati itu menunjukkan kepada zat, derajat sampai kepada seseorang yang keterkaitan kepada sir. Bukan Allah menyatu kepada kita, bukan Allah di dalam. Salah memaknai nanti, membahayakan. Setinggi-tingginya kita mengkaji, itu adalah suatu kebodohan. Kita mengatakan, oh Allah di dalam, bodoh itu. Gak ada ulama-ulama kita yang mengajarkan hal sedemikian. Tidak ada Imam Ghazali, tidak ada Syekh Abdul Qadir Jalani, tidak ada Imam Junaid Al-Baghdadi, tidak ada Syekh Abdul Wahab As-Sarani, tidak ada Hakim At-Tirmizi yang mengajarkan hal yang sedemikian. Akal-akalan saja mengatakan seperti itu.
Allah di dalam itu memaknainya adalah jemput nurullah. Buka hijab tadi, meminta kepada Allah dengan berudu yang dikatakan uduk batin dan uduk zahir, tobat batin, tobat zahir, tobat umum, tobat khusus. Buka tadi itu, jangan terhijab. Bukan bermakna Allah di dalam, tetapi nurullah yang Allah terjalikan, ilmu, qadrah dan irada Allah, keterkaitan pada sir. Sir itu rasa, rasa yang keterkaitan kepada rohaniyah. Allah di dalam, Muhammad di luar. Itu dua kalimat syahadat yang keterkaitan nafas naik tadi itu teraki hanya merasakan Allah. Muhammad di luar turun tanazul mengikuti jalan Rasul. Jangan salah memaknai. Mengikuti jalan Rasul dengan sifat keterpujian, maka diasmai Muhammad. Harus memakai sifat sidik, amanah, fatonah, tablik yang mengikuti jalan Rasul. Hari ini kita makan bakwan 3 bayar 1, di mana letak sidiknya? Nah, kan? Makan bakwan 3 bayar 1. Wah, menipu-nipu pula itu. Oh, saya makan bakwan tadi 1, padahal 3 udah masuk dalam perutnya. Iya. Maka dikatakan sebagaimana dahulu sering kita sampaikan bahwa angin, api, air, tanah ada kepada diri kita sebagai lembaga perumpamaan untuk seruan mendekatkan paham. Disebut ianya lembaga Adam. Itu untuk mendekatkan paham saja. Kenapa? Menyeru sekalian aram kepada ruhani kita yang selalu memandang kepada kebesaran Allah. Memandang dan bertawajuh selalu berhadap dengan Allah. Maka ketika kita menginjak bumi merupakan sesuatu hal menyeru kepada diri kita bahwasanya bumi ini akan menjadi saksi di setiap langkah kita, menyaksikan perbuatan terzahir dan pada batin kita. Ada tidak unsur tanah kepada kita? Maka dikatakan daripada sari pati tanah. Udara mengalir tidak di tubuh kita. Karena non-stop di situ udara mengalir. Sehingga apa? Sehingga di situ mengetahui yang terzahir, mengetahui yang tersembunyi. Api, air mengalir selalu di batang tubuh kita. Maknanya adalah mengetahui yang terzahir dan mengetahui yang tersembunyi sebagai saksi yang menyaksikan perbuatan kita. Kita tidak bisa berdusta. Karena apa? Bumi ini menyaksikan cahaya Allah, cahaya matahari menyaksikan, pohon-pohon menyaksikan, makhluk Allah menyaksikan apa yang kita buat. Itu menunjukkan bahwasannya Allah Maha melihat. Allah majazkan kepada alam. Allah majazkan kepada lembaga Adam. Maukah berdusta kita? Pikirlah. Kalau jangan kotori jasad kita. Jangan kotori jasadiah kita. Jasadiah itu hati. Jasad kita ini. Ini muka, wajah itu hati. Hati yang mana dimaksudkan? Rohani. Bukan bentuk dalam sesuatu hal keterkaitan hati seperti hati ayam, hati seperti hati kambing, hati seperti hati sapi. Tidak. Rohani. Maka dikatakan dalam satu ayat tadi itu, di dalam sir ada nur. Sir kan rasa. Di dalam rasa tadi itu nur. Nur apa? Ilmu, qadrah dan irada Allah.
yang menunjukkan kepada zat Allah. Letaknya tadi itu di fuad. Kalau untuk tauhidul zat itu di sir. Maka lapisan pertama asma, tauhidul afal di kalbu. Tauhidul sifat di fuad. Sir tauhidul zat yang membenarkan basirah memandang. Ketika ianya memandang, maka ia membenarkan di hati Allah, Allah, Allah. Itu tauhidul zat. Bukan bermakna Allah kita, bukan bermakna pohon itu zat, tetapi ini ranah iman. Salah nanti mengartikan, bahayalah. Maka itu menjadi dasar referensi ukuran yang merujuk kepada amantu billah di rukun iman. Yang pertama, amantu billah. Jika telah terbit cahaya iman tadi itu, maka membentuk ianya takut dalam bermaksiat. Karena sudah bercahaya di situ. Maka lezat dia bermuraqabah dan musyahadah itu menzahirkan mahabbah nanti. Maka mahabbah tadi itu tidak boleh diungkapkan, tidak boleh diakui. Karena penunjukan daripada mahabbah itu taat akan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti jalan Rasulullah. Dalam diamnya, bukan keakuan dan pengakuannya di atas lisannya. Maka buah daripada musyahadah itu mahabbah. Syarat daripada sahadat. Syarat daripada syahadat itu ilmu. Yang kedua adalah qabul. Yang ketiga adalah tawakal. Yang keempat adalah keikhlasan. Yang kelima adalah keridaan. Maka sebelum mencapai mahabbah tadi itu, yang keenam merupakan sesuatu ketakwaan. Baru di situ ianya syarat daripada syahadah, mahabbah. 7 di situ syarat daripada syahadat tadi itu. Bukan ucapan. Anak kecil kita ajarkan 2 kalimat syahadat, tahu dia. Tetapi bukan itu cara kita bersyahadat. Syahadah merupakan daripada sesuatu kata yang ianya harfiahnya melihat langsung. Melihat langsung tadi itu bukan keterkaitan melihat zat, tetapi di situ melihat kebesaran Allah sebagai ini adalah alam mulki, alam penyaksian. Maka alam ini alam mulki, alam penyaksian daripada kebesaran Allah sebagai majas yang telah menunjukkan adanya Allah. Dalil bagi salik tadi itu. Maka alam ini menyaksikan. Karena ianya alam mulki. Maka tanah menyaksikan perbuatan zahir dan perbuatan yang terkaitan kepada batin kita. Maka udara menyaksikan. Maka angin menyaksikan. Api menyaksikan. Cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya matahari, hewan, tumbuhan menyaksikan apa yang kita selalu kita berbuat. Takut tidak kita bermaksiat? Karena alam penyaksian. Alam penyaksian.